Dia tuh mati oh kan, sebab Sarah ada set alam bang. Sarah ada set alam, sabila alam tuh berbunyi live tuh tiba-tiba akan mati pula. Jangan terlalu lemah, pacue, pacue. Jam kadang tuh saya rasa lucu juga. Saya pakai makeup kan macam tiada nih. Padahal berjam-jam saya depan cermin. Entah apalah benda saya buat. Saya ambil yang eyebrow punya apa ini, eyebrow punya anu tadi. Eyebrow punya palette tuh. Oh. Bukan apa. Tak tahu udah mana saya punya eyeliner. Bayangkan sudah berbulan-bulan tidak play makeup. Memanglah semua berhambur. Ambo, jangan terlalu lama. Pacue, pacue. Ini bukan Korea lagi nih, ini nenek kebayon nih. Udah jadi Korea ke. Korea go adalah. Alah guys, tak boleh jadi Korea nih. Tapi lah jangan sedih-sedih, oke? Biasalah itu. Percobaan kali pertama. Di lain kali kita glowing kulit supaya jadi kita punya Korea. Jadi juga bahas, cuma tidak berapa nampak lah kalau di kamera. Aduh, macam tidak berapa nampak lah kalau di kamera nih. Mungkin mau begini sih kita juga. Mana lighting yang bagus sebenarnya? Gelap sudah kan? Untuk pipi tap saja. Kita tap kita punya lip balm yang peach tuh. Saya sangat suka lip balm nih. Jam tak ada apa-apa.
Macam tiada apa-apa aja perubahan nih. Siap sudahlah. Begini sajalah nih, memang tak berapa nampak. Coba kalau saya buka lampu. Meme, tolong buka lampu, Meh. Enggak juga tuh orang kan. Apa? Saya Meh. Rambut saya pun kering, lama sudah tidak buat treatment. Hai, yang bersama-sama dengan Sarah. Ay, si Vanessa lagi nih. Hai Vanessa, kau ada di mana Vanessa? Kenapa engkau enggak membalas pertanyaan gue, Vanessa? Sambal apa itu yang kau restock tuh? Message le, message pula komen le. Happy birthday to you. Mana saya punya sisir? Mek, kau udah nampak sisir? Mana ada kek? Di pisang adalah. Pucat pula. Mungkin Korea-Korea punya style memang tidak ngambek kalau sama saya. Sudahlah, bibir tebal. Terus tuh muka pun garang. Meh, mana yang anu tuh Meh? Mama punya susu gak? Mana ada kek? Meh? Mana mama punya suga Meh? Cuman lah mau jadi Korea yang comel nih Meh, suga pun tiada. Kan tadi kau pakai itu, mana sudah? Meh? Apa? Mana ada kek? Mana ada bikin kek? Saya bilang mau makan kek tiba-tiba. Itulah kau tengok-tengok lagi kek di sana. Kau lapar apa tuh? Mau makan nasi sudah? Mana ada kek? Ih kau ini. Pergilah bikin. Bah, di mana mau beli kek? Macam mana kalau rambut Korea? Vanessa, macam mana rambut Korea Vanessa? Coba dulu, begini kah? Lah, belah tengah gini. Belah tengah guys, saya punya rambut nih. Ini bukan Korea nih. Tak sepit dulu. Tak apalah, Korea tak Korea pun tak apa. Yang penting hari ini kening aku tebal sekitar. So, pandai Korea jadi Indonesia sudah. Jangan terlalu lama, apa cuy.
nanti enggak tahan apa nak jadi. So tadi Sarah sedang live, Sarah cakap kita nak talk about money, about makeup, and then everything, and then suddenly somebody give me 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 11 12 13 14 15. Ay sinar, ay sinar, ay sinar. Tidaklah, kamu tahu tak ini duit apa? Ini bukan duit aku, oke? Aku cuma jadi orang tengah, oke? Dimana aku kena amanah, oke? So actually, money is boleh mengubah seseorang juga. So money is not evil, okay? Money is just tool. Actually duit ni cuma satu alat. Kalau kita selalu tengok macam TV kan, kadang-kadang orang bilang, alah kalau jadi orang kaya kan sombong lah, inilah itulah, no comment lah kan. So, Sarah tak kaya, tapi berdasarkan pembacaan Sarah, kebanyakan orang-orang berjaya nih dia katakan money is just tools, okay? Duit itu sebenarnya ialah benda, dia cuma satu alat untuk apa ini, untuk money itu dia akan menggandahkan kita. Maksud di sini kalau kita nih orang baik, kita akan buat banyak perkara baik. Thank you Alice. Thank you Alice bagi saya love. Korang tahu tak, love itu sangat-sangat bermakna bila kita sedang buat live. Sebab bila kita buat live, okay, orang akan tengok, Facebook akan nilai ada banyak engagement ataupun tidak. So like, comment, love tu semua actually ialah engagement dalam bila kita buat live. So that's why lah bila orang buat live, dia akan suruh share, dia akan minta komen, like, love, belanja love banyak-banyak. Kenapa? Sebab semua itu ialah engagement. Engagement ni dia akan buat kita punya live ni semakin tinggi engagement, okay, live kita akan semakin ke atas, lebih ramai orang yang akan nampak. So kalau engagement kita rendah, macam saya lah sekarang, kira engagement sangat-sangat rendah lah, tak ada like, tak ada love, tak ada mata. Ada seorang lah, si Alice kali ini nanti ada sudah. Susah, tapi berdasarkan sifu-sifu, okay, untuk buat zero cost marketing ataupun yang berbayar, okay, kena selalu buat live, hari-hari kena buat live, tak kisah live apa, sebab kita nak tingkatkan engagement kita. Kalau kita boleh buat benda ni setiap hari, Facebook akan dapat catch yang kita ni selalu live. Sarah konsisten. Yang kedua, Sarah belum buat live. Kalau saya set masa nak buat live 9:30, macam mana kalau tiba-tiba saya ada hal lah, kan? So saya macam takut benda tu, so saya selalu tak, setakat ni saya tak set masa. Okay, so bila Sarah tengok balik, rupanya Sarah ni takutkan komitmen juga sebenarnya. Sarah takut Sarah gagal. Terungkai lagi satu ketakutan yang selama ni Sarah tak sedarkan. Namanya Sarah takut komitmen, dan Sarah takut bila Sarah cakap nak buat benda tu Sarah akan gagal, sebab Sarah banyak kali gagal. So actually benda tu kita boleh perbaiki, buat je, kalau gagal buat lagi lah, kalau gagal buat lagi. Buat je, balik-balik buat sampailah berjaya. So itu saja, orang berjaya pun begitu juga. Kalau dia orang gagal, dia orang buat lagi, buat lagi sampai berjaya. Itu juga prinsip dia orang. So actually apa yang membiasakan kita dengan orang yang telah berjaya ialah kita punya tindakan, kan? Ya, apa yang membedakan kita dengan orang yang telah berjaya ialah tindakan kita.
Orang yang berjaya tuh bukan dia tidak pernah gagal. Saya rasa orang yang berjaya itu yang banyak kali gagal kali dalam kehidupan dia. Cuma yang membedakan kita dengan dia ialah dia gagal, tapi dia bangkit balik lah. Korang boleh dengar kah saya live? Saya kadang-kadang saya macam bercakap sendiri bah. Orang tidak. Lukis ganggut. Ganjil. Jadi saya mau kontur, tapi tidak berus kontur saya. So, ini tak berapa bagus kalau mau kontur nih, terlalu besar nih. Tapi saya buat sajalah. Hai Dit. Sembarang dia si Mimi ya. Maafkanlah saya muah-muah, Dit. Sembarang make up. Sembarang saja make upan. Sudah berus pun salah. Kontur pun bukan yang kontur. Apalah. Nah, saya tadi saya nampak hidung saya terlampau besar. Baiklah saya pensi begitu tuh. Makasih gelap dia sedikit supaya hidung saya nampak kecil lah konon. Apa memang hidung saya jenis yang besar. Sebab dia nak absorb oksigen sebanyak yang mungkin. Oke. Jadilah. Hai, Sinar dan nak keluar. Saya pikir mau beli spek baru. Orang nampak kah spek saya? Kesian, spek ini sudah 3 tahun. Saya beli 2017, 18, 19, 20. Udah masuk 4 tahun lah 2017. Bulan 1 nih. 2017 hingga 18. Ini apa-apa bayakin sejami. Iya, yakin sejani Dit. Muka macam tuh yang posis ada posis katwa yang coklat sini dia tuh pas tuh di sini dia putih itu. 2017, 18, 19, 20, 21. 4 tahun sudah lah spek ini expire sudah. Memang saya beli spek ini 2017, 16. Bukan lah. Macam lah 2017 sudah 4 tahun. Memang expire gila-gila sudah spek saya ini. Expire gila-gila. Mau minta ganti sudah. Semua orang guna yang spek bulat besar sudah. Saya masih guna yang lama dan patah. Hai, masih bagus lah sebenarnya. Tapi anak saya tarik keluar nih. Bila saya terpikir saja kan, saya bilang macam saya mau ganti spek baru kan. Terus patah saya punya spek. Jadi adakah peruntukan untuk mau beli spek baru bila keluar Sinar? Batu Korea yang ala-ala Korea mi. Siapa nih Korea tuh dit yang besar tuh kayak yang bulat tuh. Saya punya degree terlampau tinggi badit. Kalau saya guna yang itu kan nanti terlampau besar itu mata. Sebab degree terlampau tinggi. Kecuali mau guna lens yang nipis lah, yang lagi dia nipis kan lagi dia mahal. Sebab kalau mau guna yang tebal, satu kalau yang tinggi degree nih kan, kalau yang spek tinggi degree nih, kalau kita beli yang lens dia murah, lens spek yang murah biasanya dia tebal betul. So what happen is, bila kita pakai itu spek kan, orang akan nampak mata kita nih kan besar. Kalau kita pakai lens yang kira murah lah. So kalau yang degree mata tinggi, mau kena beli yang lens dia mahal sebab mau dapat yang nipis tuh. Lagi tinggi degree dan kita mau kasih nipis dia punya lens supaya ringan. Lagi mahal dia punya harga. So kalau Sarah 400 ke atas degree, 450 sudah kali. Oke. So saya rasa budget pun memang 600 ke atas just untuk spek. Hai nako. Sian orang tidak kerjaan. Oke.
So siapa yang keluarkan eyeliner dit? Kok kasih keluar eyeliner kah dit? Korang ada KWSP kah ambil pencen? Biasa ambil pencen bahkan. Tukar yang clear punya bingkai. Iya, macam yang si ada orang yang ada orang order apa nih korset tuari di Rumus. Saya tidak kenal nama dia, orang panggil dia Korol. Dia bilang Florina Anthony. Oke, so saya pergi jumpa dia, masa saya hantar dia punya korset, dia pun guna yang bingkai dia clear. Cuma bukan jenis yang nipis tuh lah, dia punya bingkai itu masih tebal, agak bulat, tapi bingkai dia tebal, macam ditebal dia saya nampak. Ada yang begitu tuh kan, tapi clear, warna pink, peach macam tuh. Ay sudah ay sinarmi, tidak pala, gaji oke juga dit. Kalau yang ada ay sinar nih pun kira macam gaji satu kali lepas tuh hilang sudah. So actually saya sudah budget saya punya sinar yang saya kasih keluar tuh kan, itu pun actually tidak cukup nako, kenapa lah saya tidak kerja lama sikit kan awal bah kira bukan awal, oke lah itu dapat anak pas tuh berhenti kerja lah kan. So adalah beberapa ribu sejak saya dapat kasih keluar. Tapi itu pun sudah saya budget awal-awal bagaimana tuh duit, dan RM1 pun tiada untuk enjoy. Kecuali saya mencopet lah. Kecuali saya mencopet, saya bilang ini untuk itu, ini jangan pergi untuk itu. Padahal ada sudah budget tuh, ada sudah budget sebenarnya. Yang first nih budget saya untuk eyeliner, oke, saya akan masuk kelas Sifu Najib, Circle Platinum. Saya ada bayaran 1.799 lagi untuk just masuk dia punya Circle Platinum tuh. Oke. So benda ini pun saya sudah tangguh dari bulan 10 tahun lalu lagi, sebab tiada duit. Masa tuh saya bayar untuk kemasukan sejak 1.000. Oke, dia punya asal dia ialah 4.000, dia punya just yuran kemasukan. Masuk untuk sekel, orang tahu juga kan Najib Asadok tuh dia selalu lipas-lipas di wall Facebook. Oke, dia sifu marketing lah untuk bagian Facebook. So mau masuk dia punya Circle Platinum tuh, maksudnya dia memang under dia lah selama 12 bulan, akan diajar selama 12 bulan, 4.000 masa tuh. So itu pun siapa yang bayar pendahuluan dapat 4.000 lah masa tuh. So memang saya mencopet mana-mana, saya dapat bayar 1.000 bulan 10 tahun lalu. And then usaha-usaha tidak berjaya masuk yang tahun lalu lah, walaupun saya target masuk tahun lalu, tapi memang tidak dapat sebab banyak komitmen, terutama hutang. At least adalah satu hutang saya kasih settle tuh, syukurlah. Oke, so tahun ini dengan eyeliner yang ada tuh, oke, saya guna duit eyeliner untuk masuk kelas. So actually sepatutnya saya kena bayar 2.800 lagi, tapi Sifu Najib dia bagi bukan kelonggaran, dia orang buat satu lagi kelas yaitu Platinum Light. So Platinum Light nih dia punya yuran kena kasih kurang 1.000. So sebab itulah saya akan bayar 1.799 lagi. Kira 1.800 lah. 1.800 itu baru masuk kelas dia. Itu baru masuk kelas. Yuran bulanan dia nanti kan 699 atau 799, macam 700 atau 800 lah komitmen bulanan. So main mati lah masuk kelas tuh. Kalau saya tidak buat betul-betul memang burn lah tuh duit. Begitulah, kalau tidak buat betul-betul burn lah tuh duit. Lepas tuh hari itu saya beli laptop, rupanya laptop tuh kecil. So dan bila saya pasang apps dia tidak boleh run sebab dia punya RAM terlampau kecil. Kena beli lagi laptop baru. Laptop baru sekarang paling murah pun 1.500 sudah loh. Kalau yang oke sedikit pun mungkin 1.800 atau 2.000 laptop. Tapi saya usahakan mana yang kira masih boleh save kan, mana-mana yang hi B, Alvi, hi. Kira-kira mana yang macam boleh save money, kita save dulu.
sebab banyak pula mau pakai nih tahun 2021 nih, banyak mau settle dan banyak mau pakai, komitmen tinggi, komitmen sangat tinggi. So mana-mana yang boleh save kita save. Oke, kalau ada yang mau derma laptop tuh dipersilakan. Oke, adik saya actually dia ada satu laptop, hari itu dia beli laptop baru. Nah, itulah saya bilang harga sekarang memang cincai pun 1.500 yang pergi Karmunsing tuh. Oke, so dia punya laptop masih bagus sebenarnya, cuma masalah dia kadang-kadang pandai itu tutup, kadang-kadang dia tidak boleh hidup, and then lepas itu boleh hidup balik. So saya bilang kalau masih boleh kasih baik kan, hari itu sudah antar di kedai, lepas itu perkara itu berulang balik. Saya bilang kalau dengar live kok sambil masak, oke tuh Bi. Ya, saya pun selalu begitu. Bila Cigu saya live kan, dia selalu live pukul 3 begitu. Saya di dapur masak untuk minum petang. Saya akan dengar sambil masak. Thank you Bi. Sanggup juga dengar Oke. So itulah pasal mau jimat, saya bilang, saya tanya adik saya kemarin, itu laptop kok masih boleh kah kau rasa? Saya bilang, sebab kalau saya punya kerja ini bukan juga terlampau macam yang high orang bilang mau kasih yang high teknik apa semua, just basic sajalah, basic, tapi at least apps tuh boleh run. Nah, masalah saya yang laptop saya yang kecil itu tuh yang tuh anak saya pakai sekarang tengok YouTube, dia tidak boleh masuk apps pun. Nah, bukan apps boleh masuk, tapi dalam komputer ini baru saya tahu pula kalau kita mau buka apps kena ada satu lagi bikin buka apps. Apa nama dia tuh yang bikin buka APK itu kan. Itu yang kalau macam RAM tuh komputer tidak besar untuk menampung yang bikin buka tuh, dia tidak akan run. Itu masalah saya tuh hari saya guna dua sudah, saya try dua, install dua sudah untuk bikin buka aplikasi daripada Play Store, tidak boleh sebab RAM terlampau kecil. So saya bilang oke lah, kena belilah baru nih. Aduh. So itulah selebihnya kalau saya beli ini, mana saya punya kalkulator. Biasalah kalau yang sedikit duit nih kan kena selalu membudget toh. Kalau banyak duit tuh janganlah kamu budget. Astaga. Saya bilang astaga, saya punya tiada baterai. Baru saya ingat saya beli yang solar punya, so still boleh. Best kan? So kalau saya bayar kelas saya 1.800. Kalau saya beli laptop lagi, saya budget pun 1.800. Sudah 3.600 melayang. Lepas tu tolak saya punya iSinar cuma 5.000. Kesian kan? Saya ada 1.400 lagi lah. So 1.400 tuh 1.400 tuh saya bilang saya mau simpan. Tapi saya ingat bila saya akan masuk kelas Sifu Najib, kami memang kena buat like marketing. Like marketing nih, like marketing nih ialah satu marketing yang kita akan buat FB ads. Kalau korang pernah buat, kalau kita selalu scroll Facebook kan, tiba-tiba ada page yang kena dibilang sponsored. Sponsored. Itulah itu sponsored. Oke. Sponsored. Oke. Itulah. Itu ialah like marketing lah tuh. Apa? Perut berbunyi, pergilah makan. Pergilah. Enak saya mau makan cake. Tidak bakik sekarang mana ada mama bikin, anti pun mana ada jual. Oke. So untuk buat like marketing nih, kita kena bayar harian. Christina make, hai Dal, hai Christina. Macam mana bisnes popiah kau? Christina pun dia ambil kelas anda Sifu Najib juga. Alah, anak saya tidak seluar. Saya takut dia pergi sini saja, pas tu nampak lalau dia tiba-tiba. Yan mana seluar? Yan belum mandi. Ada apa mandi dorong tadi. Tapi taulah budak pergi minum makan Milo, semua pun Milo sudah satu badan. Oke, so bila kita buat like marketing, kita kena spend. Benda tuh kita boleh adjust. Kalau kita tidak adjust FB ads tuh, oke,
dia akan automatically kita kena charge dalam 25 ringgit dan ke atas dalam satu hari. Oke, so si Funajib katakan jangan buang duit di sana. Oke, memang kita akan buat FB ads bila kita buat like marketing. Like marketing nih ialah untuk orang masuk ke dalam page kita. Sebab itulah saya buat satu page saya, yaitu Mimi Zen. Oke, actually page tuh untuk saya bina saya punya branding. Tapi branding saya masih fail. Sampaikan live pun saya tidur. Branding saya fail lah. Tapi pasal saya mau naikkan saya punya usaha naikkan saya punya page itu supaya tidak tenggelam. Hari-hari kena live juga, jadi mengantuk pun kena live juga. So kemarin kemarin kan saya live saya tidur. Betul. Kalau kamu tidak percaya, kamu pergi page saya Mimi Zen tuh, kamu tengok yang live saya kemarin saya tidur. Lebih kurang 1 jam juga, dekat lah 1 jam saya tidur. Betul-betul saya tidur sebab badan saya terlampau penat dan banyak angin. Oke, so lemas betul saya rasa. Mau tidak mau saya tidur sejak around pukul 2:30 sampai 3:30 kata. Itu pun saya live lah. Oke, so saya mau orang pergi page saya, sebab sebenarnya page tuh untuk saya mau jual korset tuh. Mau jual korset, produk Sarana lah, sebab saya pilih bisnis Sarana untuk first produk yang saya mau kembangkan ialah Sarana lah. Oke, produk Sarana. So tapi page tuh pun masih cincai dan oh my god, kalau 100% saya rasa baru 1% kali page tuh, terlalu banyak yang perlu diperbaiki. Tapi saya tidak pandai macam mana mau kasih baik, macam mana mau bina logo pun saya tidak pandai. Oke, mau dia punya cover pun tidak pandai. Dulu saya buat Facebook page tuh hanya menggunakan telepon yang saya sedang gunakan sekarang nih, yang sudah berumur 3 tahun dan ke atas nih. Orang lain tukar sudah, every year tukar. Aku punya sudah 3 tahun. Kalau dari baby ini sekarang nih, ini handphone boleh berjalan, boleh lompat sana sini, bercakap sudah. Memang tua sudah nih handphone saya. Oke, dia syukur, dia bilang si Christina Mik, dia juga agen Sarana dan juga dia buat bisnis Popia cheese. So saya selalu nampak dia sama-sama live, kami selalu sama-sama bila cigu-cigu dalam tim Momentum Internet tuh buat live untuk mengajarkan, dia pun selalu ada. So itulah saya kenal dia. So apalagi saya mau cakap apa? Oh ya, pasal yang like marketing. Itulah, kalau ada barang kamu mau jual, oke, sebab sekarang nih Facebook dia akan ban kalau kita guna Facebook profile, oke, untuk menjual. Salah sedikit Facebook kita akan kena ban, sebab actually Facebook profile dia tidak dibenarkan untuk menjual sama sekali. Cuma sekarang nih orang still posting sebab kita guna soft selling. Soft selling, dia tidak direct selling, menjual produk. Oke, so berhati-hati dengan words. Kadang-kadang even gambar pun actually Facebook boleh detect. Kalau macam saya kadang-kadang post yang gambar testimoni dari pengguna Sarana kan, yang ada template tuh. Template tuh saya ambil dari HQ, lepas tuh saya post di saya punya Facebook profile. Oke, apa yang saya perasan kan, kalau saya post itu sangat sedikit orang yang nampak. Tapi kalau saya post gambar yang saya ambil sendiri begitu, ataupun saya post quotes yang saya buat sendiri kan, itu banyak engagement. Tapi kalau yang maksud saya dia banyak engagement sebab Facebook tidak tapis benda tuh, dia tahu benda tuh tak menjual. And then bila saya guna yang template dari HQ tuh, dia memang kena kasih hide, hanya beberapa orang saja yang boleh nampak itu benda tuh. That's why sangat-sangat sedikit engagement dia, kadang-kadang langsung tak ada like, tak ada komen. So actually Facebook dia boleh detect benda tuh, sebab kenapa? Sebab bukan saya saja yang post template dari HQ tuh. Oke, banyak agent Sarana yang lain yang gunakan template yang kami tuh.
Oke, live sudah balik. Oke, tadi tuh dia terputus. Rupanya anak saya pergi tarik tuh wire yang itu extension. Aduh, sakitnya mata. Anak saya pergi tarik tuh wire yang ada extension, jadi saya punya wifi itu pun bersambung sama itu wire. Yang tadi tuh itulah wifi mati. Rupanya saya tengok tuh extension pun mati. Anak saya pergi tarik-tarik. Dia pergi tarik-tarik charger tuh laptop. Oke, so mana sudah saya tadi kenapa ini begini oke sedikit lah kan. Sakit pula mata saya kena nih light terlampau nih. Oke. Kamu nampak atau saya punya kain tuh nah di belakang ini nah nih. Anak saya punya kain. Punya betul kain anak saya. Kalau dulu masa saya budak sedikit sejak kain saya ingat lagi. Itu pun banyak kali sudah saya terasa mau ada baju baru, tapi ya udah kena kasih beli-beli. Kalau sekarang budak-budak belambak kain dia, bandel ada di mana-mana kan. So, dia sudah saya tadi Abi. Jangan main, mama buat live. Di bawah. Biarlah, dia tidak bising tuh kalau tidak kena kacau. Mbak, saya kacau tadi. Tiba-tiba dia bising sendiri. Bapak gila di bawah. Kenapa kau di sini? Hah? Cuma tengok ini laptop. Siapa tengok TV di bawah? Lili. Bapak gila di bawah. Primun meme. Oke, mana sudah saya tadi? Timbang. Oke, dia syukur, dia bilang si Kristina, iya syukur. Oke, rezeki sikit-sikit pun syukur, sebab dari yang sikit-sikit itulah dia akan jadi banyak kan. Hai, thank you yang bagi saya like. Hai you, thank you. Coba komen supaya saya pun boleh shout out nama kamu. Hey Den, kau korek-korek pantat di belakang, saya live sini. Mana dah? Nampak kau punya pantat di belakang tuh. Nah, korek-korek sambil ini. Korek-korek lagi. Korek-korek lagi pantat di belakang tuh. Saya enggak korek ni sambil. Macam-macam lagi di belakang. Saya sedang live. Satu dunia nampak kamu. Satu dunia nampak di Facebook. Oke, so pasal yang page tadi itu kan. Kalau macam si LV dia jual lashes tuh kan, fake lashes tuh yang cantik lah lashes tuh be. Minat saya nampak tuh sebenarnya. Oke, minat cuma budget tuh saja. Kenapa kening saya sebelah besar sebelah kecil? Jom. Kening saya sebelah besar sebelah kecil. Apalah di rumah saja juga. What's happened? What's happened to my kening? Satu besar, satu kecil. Di sini besar, sini ada kecil sedikit. Apalah, kening Shinchan kan. Oke, so pasal yang page, kalau kita mau menjual, memang masih ramai yang guna Facebook profile, kan? Masih banyak yang guna Facebook profile. Sebab kalau kita menjual di page, kalau orang belum like kita punya page, orang belum follow kita page, macam sekarang lah, kalau orang belum follow saya punya page, apa yang saya post di sini, orang yang belum follow dia tak nampak. Dia tak akan nampak, notification tuh dia tak nampak. So kita kena buat orang follow kita di page kita. Dengan macam tuh saja cara supaya kita boleh menjual dengan senang di dalam Facebook. Kalau kita masih guna personal, takut kena ban, itu sajalah. Takut kena ban kita punya personal profile tuh. Ada satu lagi apa ini? Tapi saya sendiri masih guna Facebook profile, sebab Facebook profile kan lebih ramai orang dalam Facebook profile saya lah. Kita boleh add sampai 5.000 kan. And then Facebook page saya, actually Facebook page lagi bagus sebab dia unlimited. Berapa ramai 1 juta pun boleh orang dalam yang boleh follow kita. Oke, cuma pada masa awal nih, alamak anak saya tidak
anak saya tersebut. Terpaksa lah saya kasih begini nih. Itu telur manuk na patay. Banyak betul background saya yang bukan-bukan. Ini pun budak saya lukis. Den, jangan macam-macam lah di belakang. Kaya macam-macam. Udah pasal-pasal ka na, Ben. Saya punya Saya tengok ni. live. Okay, so itulah even saya pun masih lagi posting di personal Facebook saya sebab sana lebih ramai lah sekarang. Kalau di page saya masih hanya 500 followers sahaja. Itu pun bukan organic followers, okay? Orang yang kebanyakannya saya invite untuk like lah. So, kadang-kadang benda tuh bukan organik sebenarnya. Tapi untuk permulaan just buat saja, just keep buat sebab benda ini kita akan teruskan. And then the thing is satu lagi, ada satu kawan saya hari itu, dia ialah master stokis dalam Sarana. Dia katakan dia punya Facebook personal tuh kena block. Dia kena block. So dia buka dia punya page tuh melalui Facebook personal tuh. So kalau personal kita kena block, that mean dia punya page pun kita tidak boleh buka. So itu yang saya risau lah sekarang sebab saya pun buka Mimizen nih melalui Sarah Wise. So di dalam Sarah Wise tuh saya masih lagi menjual kan kadang-kadang, so saya takut juga Facebook pergi blok saya, tapi biasanya dorong akan bagi notification kalau mau blok. So saya tanya agent nih, saya bilang macam mana notification dia kalau macam hin lah yang diorang boleh detect kita menjual. And then dia katakan kalau kita post tuh lepas tuh keluar yang pertanyaan are you selling something, dia bilang tuh itu macam diorang boleh Facebook sudah syak sudah sebenarnya kita menjual something dalam personal. So hati-hati yang macam tuh dia bilang. So dia nasihatkan saya buka lagi satu account Facebook personal dan jadikan account Facebook tuh juga sebagai admin kepada page saya yang Mimizen tuh. So kalau yang Sarah Wise tuh kena block, saya masih boleh buka Mimizen melalui Facebook profile yang lagi satu, dia bilang. Tapi saya belum buat benda nih. Dia nasihatkan saya begitulah. So saya belum buat benda nih, saya kena buat sebab anytime saya punya Sarah Wise tuh kena boleh block. So saya kena buat Sarah Wise tuh lagi sebagai admin lagi satu untuk saya punya page Mimizen. Tapi kalau biasanya Sifu dia akan tengok lah kalau macam terlalu banyak benda mau diperbetulkan dalam page tuh nanti. Biasanya dia akan katakan buat saja page baru lah. Yang lebih senang, lebih selamat, lagi bersih. So saya akan tengok lah apa nasihat diorang nanti bila saya sudah masuk dalam Circle Platinum tuh. Sikit kasih pelan sikit. Jangan tidur lah, tengok tuh laptop, malas itu. Duduk. Kena teriak sudah. Saya paling malas tuh anak saya kalau diorang tidur sambil dia bawa tuh laptop begini. Malas sih. Yalah, kalau penat tuh berhenti lah kan. Kalau penat sudah berhenti saja tengok. Oke, so apa lagi saya mau cakap apa tadi pasal Facebook page, Facebook personal. Abi, nanti kau buka lah Facebook page kau satu untuk kau jual kau punya eyelashes tuh. Biarlah tidak orang dulu, nanti lama-lama kalau kita konsisten dengan tuh bisnis kan, lama-lama pandai lah itu kita mencari cigu dia untuk kasih untuk kasih baik lagi kita punya bisnis tuh kan. Dan saya dulu lah, saya pun macam actually saya buka saya punya Facebook page tuh dulu nama dia bukan Mimizen tuh, saya lupa sudah apa nama dia. Saya buka untuk mau promote saya punya YouTube sebenarnya. That's why lah dia kena create dari April 2019 kalau saya tidak salah. Tapi saya macam tidak nampak saya punya haluan, saya betul tidak tahu sebab saya tidak bermentorkan siapa-siapa. So memang tidak tahu kemana. So bila terkapai-kapai ini itulah jadi dia. Terkapai-kapai juga lah kita punya bisnis tuh. Kan. Oke lah. So
So saya rasa itu saja cara mencakap hari. Begitu dia. Si punya anak yang nomor 2, dia nampak tuh yang kartun Masha and the Bear tuh. Nah, keluarlah dia punya hyperactive. Anyway, si punya anak tahun ini duduk akan sekolah prasekolah sudah. Yang satu prasekolah 6 tahun, yang satu prasekolah 5 tahun. Bujang sudah saya balik sekejap lah tuh, pukul 7:30 sampai pukul 11 sahaja. So saya akan ada masa pada waktu pagi untuk tidur. Tidaklah. Oke, that's mean derang pergi sekolah sudahlah. Saya tidak senang hati. Oh, nampak kening saya sebelah besar sebelah kecil nih. Betul-betul saya tidak senang hati. Gatal betul sebenarnya tangannya mau pergi anak. Tapi sudah tumpul batinmu. Sakit sudah kena tuh dia punya anu tuh. Mana boleh begitu. Kalau satu besar, satu pun besar. Adil dan saksama. Besar sudahkah? Makin ganjil lah sih punya kening, tapi biarlah. Saya yang tempang nih besar sakit pula, macam sakit pula kepala saya, masam, macam sakit pula kepala saya. Jangan terlalu lama pacuwe, nanti lama-lama sudah tidak tahan. Make it slow, don't make it slow, make it fast, make it fast, make it fast, fast, fast. Ay, naku. Oke lah. Oke, so apa lagi kita mau cakap apa, Bi? Kau pun sedang masak-masak. Bi, kau masak apa? Sadin campur yang lada putih kah, Bi? Sedapnya. Tadi petang saya masak cucur. Actually saya masak kue pisang. Tapi pisang dia sedikit saja, Bah. Jadi ada lagi lebihan tepung dia kan, jadi saya kasih masuk bawang besar, bilis dengan lada yang putih tuh, saya gunting dia nipis-nipis, kasih masuk, kasih jadi dia cucur punya sedap. Kasih masin sedikit tuh cucur tuh, pastu cica dengan saus chili, sedap loh. Puji masakan sendiri. Oke, so apalagi saya mau cakap sebelum saya end punya live nih. Oke, kalau cakap pasal duit, saya pun tidak pro lah pasal duit. Tapi banyak saya belajar daripada buku nih. Misi. Ya, Mi, kemarin lagi saya mau masak, baru termasak nih Rina kan. Bi, besar banyak kok. Apa ini? Kita punya connection masih kuat toh. Kan. Nah, macam itu bah saya terpikir, Bi. Lada putih sama sardin. Nggak tahu kenapa. Ayo, connection kita masih kuat, Bi. So, saya baru aja habis baca buku nih, Misi Bebas Hutang. Ini buku pun saya pinjam dari ipar saya, kakak ipar saya. Oke, mau masuk 2 minggu, mau masuk minggu kedua, sudahlah saya pinjam nih. Baru dapat baca 1 kali, tapi saya mau round lagi 1 kali sebelum saya kasih balik sama dia. Oke, so sangat-sangat best. Terutama sekali kalau yang banyak hutang macam saya lah. Tak perlu saya cakap kamu. Saya. Teruk sangat. Teruk. Hutang tuh sampaikan ada duit pun langsung lesak. Sebab ada hutang. So memang teruk. Terlampau teruk. Sampai duit untuk makan tuh negatif sudah. Teruk benar. So masih baik dulu juga lah, masih boleh hidup kan. So daripada buku ini saya belajarlah serba sedikit pasal keuangan, terutama sekali bermula untuk Misi Bebas Hutang. Okay? Sebab saya cerita serba sedikit lah pasal nih buku, ilmu-ilmu yang ada di dalam kan, yang kita boleh kongsikan bersama kan. Sambil saya pegang-pegang duit lah sebagai aura.
sebagai pembangkit semangat kita pada petang ini. Walaupun bukan 100, 50-50 saja, plus 20-20. Tapi ada aura lah, ada aura keuangan kan. Tadi masa saya mula-mula live nih, korang belum masuk, kau pun kau belum masuk lagi kan. Saya baru apply foundation, foundation yang tidak berapa foundation, kau nampak juga nih, tidak kan. Terus tiba-tiba ada orang datang, dia bagi saya duit lah. Dia betul-betul berterima kasih sama saya sebab selalu buat live. Jadi dia bagi saya duit lah. Kau percaya kah, Be? Kau percaya kah saya cakap nih, Be? Ada orang berterima kasih betul sama saya sebab saya selalu buat live. Jadi dia datang dan dia bagi saya duit tiba-tiba. Durian runtuh lah. Pembirang betul bahkan pembirang betul bahasa ini nih. Dah lah, duit orang bani. Dia minta tolong pas saja. Minta tolong bank in lah. Oke, ini ialah duit wifi sebenarnya. Ada orang yang menyediakan perkhidmatan wifi di kampung kami. So dia dengan saya ialah orang yang jaga voucher dia lah. Kalau dia jadi orang membeli dari kami saja. Kami yang jaga tuh duit dia. And then dia punya current tuh bersambung di rumah kami. So dia bagi kami 10% lah daripada hasil jualan kami tuh. So ini adalah hasil jualan yang satu lagi tuh. So biasanya saya yang akan bank in lah. So saya bilang nanti biasanya pertengahan bulan baru saya bank in. Saya bank in sekali lah nanti. So jangan kamu percaya lah ada orang bayar saya buat masa sekarang. Tiada orang bayar saya buat live. Oke, saya percaya sudah ada. Bagus Abi kalau kamu percaya sudah. Kan bagusnya kalau buat live kan lepas tuh ada orang bayar kita duit. Wah, rajin saya live. Tidaklah, biarlah sebagai permulaan nih memanglah tidak orang bayar kita, tapi lama-lama kalau orang sudah trust kita, orang sudah kenal kita, orang tahu kita macam mana, kita pun improve kan, orang pun orang yang tidak kenal kita tuh lah yang akan membeli dari kita. Kalau orang yang kenal dengan kita nih jarang orang mau beli dari kita. Kalau orang mau beli pun banyak hutang bah. Jadi susah sedikit mau bisnis lah sama orang yang kita kenal. Kecuali lah orang tuh sendiri ialah seorang peniaga yang positif, dia sendiri pun paham bagaimana kesusahan orang berniaga dan dia tidak mau kasih susah orang lain. Biasanya orang macam ini dia akan, kalau boleh dia tidak mau hutang lah, dia akan ambil bila ada cash. Dan kalau boleh dia tidak akan minta diskon ke apa, sebab dia tahu kesusahan seorang peniaga tuh macam mana kan. Betul Kabi, kau percaya kah? Kau setuju kah saya cakap nih? Susah sedikit kita mau berbisnis dengan orang yang kenal kita. Bagus, ada banyak juga yang support, tapi banyak yang berhiucang, dan sudah berhiucang tuh susah pula mau bayar, sampai kita pun segan mau minta. Kalau duit tuh, tapi bagilah dulu, utamakan orang yang ada duit. Sebab bukan pasal bata duitin ka pata, sebab kita buat bisnis kan, tuh kan Bi. Kalau dia kawan yang baik sepatutnya dia support kita lah. Kalau dia hutang pun cepat-cepat lah dia kasih bayar, sebab dia support. Gitu kan. Kok jangan kamu nah dia tak injak tutup bah. Dan kau turun bawah lah, kau main saja sama ayah. Aduh. Tutup pintu. Ayan, tutup pintu. Oke. Susah nih, banyak budak-budak nih bising. Epilons. Oke, so apa lagi saya mau cakap apa? Banyak panjang pula celoteh saya di hari supaya saya kelihatan sibuk dan tidak pengen memasak. Ayan saya tidak keluar bah. Dia masuk di live saya nih, ay. Bagi bisa keluar lo. Alo lagi kau bilang.
Mama sudah usaha nih supaya kau tidak masuk di live. Nanti nampak lolo. Hey. Ini anak saya. Anak saya nomor 2. Mau masuk sekolah sudah. Dan dia tadi kan kalau saya mau say goodbye sudah tekan dia marah tuh kalau kena tekan tuh finish. Dia mau juga tekan yang finish tuh. Apa? Tuh, tidur. Mame duduk. Boleh kamu jangan bising kak, saya buat live dulu. Tinggal berjam-jam sudah. Oh, lari fokus. Saya bilang saya mau berkongsi yang ini kan. Ini adalah perkongsian buku ini. Dia dikongsikan oleh seorang yang juga pernah berhutang. Oke, penulis dia nih, dia bilang pada tahun 2003 dia berkawin lepas dia 2 bulan lepas dia bekerja tuh, hanya 2 bulan lepas tuh dia berumah tangga, dia bilang. So waktu itu tiada simpanan dan juga orang KL lah, oke, orang Semenanjung. Dia tinggal di Kuala Lumpur dan pendapatan dia ialah di bawah garis kemiskinan, which is sekarang nih kalau tinggal di bandar, kalau gaji 2.500 still miskin bandar lah, oke. Itu kita kategorikan sebagai miskin bandar. Kalau di kampung tuh 2.500 kita lah, wow, oke lah tuh. Tapi kalau di bandar 2.500 is still di bawah garis miskin. Oke, so gaji dia penulis nih pada waktu itu ialah 1.650, dia bilang. So mau tanggung dia dengan bini dia tidak bekerja sebab jaga anak, oke. And then dia bilang dia bermula dengan hutang lah, so tapi apa dia nasihatkan, dia bilang walaupun saya berhutang tapi saya berusaha untuk menyimpan, dia bilang. So itu first step yang dia buat lah, dia simpan. Pada waktu itu simpanan dia hanya RM20 satu bulan. Dia bilang itu saja yang saya mampu, RM20 satu bulan. Dia simpan di tabung haji. So itu pun dia buat auto deduction lah. Dia terus didak daripada gaji 1.650 tuh belum masuk simpanan KWSP, dia bilang. Kena tolak KWSP, Sokso semua. So lebih dia akan terima kurang daripada itulah. So dia bilang kadang-kadang bila hujung bulan tuh duit pun macam RM10 tinggal RM10 macam tuh. So, bagus ya begini supaya itu anak saya tidak nampak dia punya pantat lompat-lompat. Alah, better lower than 20% disconnect charger to the disconnect to the charger as soon as possible. Oke, sekejap lagi saya end. Oke, handphone saya pun bosan sudah nih saya live. So what happened is itu permulaan dia bilang dia usaha menabung walaupun waktu itu RM10 pun betul-betul bernilai, dia bilang dia tiada rumah, bukan tiada rumah, dia orang hidup menyewa sebab tinggal di KL. Dia seorang bekerja housewife, istri bekas grade 1 juga, so tapi full time mama lah, full time housewife, so tidak bekerja, pendapatan hanya daripada dia. So what happened, dia hanya boleh simpan RM20, itu pun actually dia paksa simpan sudah. So bila kehidupan tidak, dia tahu sudah tidak cukup, terutama sekali bila dia ada baby sudah, dia bilang dari sana baru dia ambil kereta. So dia satu yang dia nasihatkan terutama sekali kepada grade 1 baru lah, kalau belum lagi terpaksa mau ambil kereta tuh, tapi ya lah ambil kereta, dia bilang. Dia sendiri dia pakai motor sejak sampailah bini dia macam mengandung 7 bulan tuh masih lagi dorong guna motor, dia bilang. Berjalan pelan-pelan lah masa tuh. So mau tidak mau untuk sambut baby pertama, dorong beli second hand car. Saya tidak pasti, macam dia hutang juga lah tapi second hand. Sebab dia mau yang paling murah, sebab tahu juga keadaan masa itu macam mana. Tapi untuk sambut baby baru tuh dia beli. So dia bilang itu pun sangat susah bagi dia sudahlah masa tuh. So dia kena cari side income lah masa tuh. So dia bilang dia bermula dari jualan langsung, oke. Jualan langsung itu pun kalau dapat jual satu produk dia dapat commission RM10. So dia bilang commission RM10 itu betul-betul dia banyak bagi dia masa tuh, dia bilang. Oke, so itu untuk mencukupkan lah. Waktu itu ialah fase menyimpan dan juga berusaha untuk mencukupkan. Lebih-lebih dari itu tiada, dia bilang. Langsung tiada, kami tidak
Dia bilang kami bersiar-siar hanya di taman luar rumah. Oke, and then kalau mau pergi beli grocery untuk keluarga tuh, dia tidak akan bawa anak-anak, sebab kalau dia bawa, dia bilang pernah lah dia bawa. So what happen is kalau 8 barang yang mau dibeli tiba-tiba jadi 15, dia bilang. So I really percaya yang itu, sebab kalau anak saya ikut saya pergi membeli memang out of budget. Ini yang saya mau beli, tiba-tiba banyak benda lain yang saya akan beli. So dia bilang most of the time, bukan lagi most, lepas kejadian tuh biasanya untuk pergi beli barang grocery dia tidak akan bawa anak-anak, dia just pergi dan beli. Lepas tuh untuk bawa bersiar-siar, dia orang cuma bersiar-siar di taman, ataupun dia orang lebih rela di kampung, jenguk orang tua. Dia orang tidak melawat mana-mana lah. Itu fasah dia orang masa recover, masa mau recover hutang tuh. So dia bilang bila dia susah tuh dia mula belajar, dia mula baca buku orang-orang yang berjaya. Satu penulis yang dia sharekan ialah Azizi Ali. Oke, saya pun tidak pernah dengar nama ni. Actually buku dia pun saya tak pernah baca. Tajuk dia ialah Jutawan dari Planet Jupiter kah. So actually saya macam mau beli buku tuh. Oke, tapi Shopee saya sudah uninstall dari saya punya handphone, sebab satu, storage saya tidak ini selalu saya install apps baru. So benda tuh adalah salah satu yang saya korbankan hari itu. Dan yang kedua, saya pun mau berjimat. Oke, so biasanya saya akan beli buku dari Shopee, tapi malah sudah saya mau install balik. Mungkin saya akan cari bila saya pergi ke kedai buku lah nanti di Popular ke mana-mana. Oke, so saya akan coba cari yang ebook saja dahulu, sebab biasanya ebook lebih murah kan. Itu adalah satu lagi ialah penulis dia ialah Chef Lee. Dia bilang Chef Lee, CHEF, Chef Lee, LI, CHEF space Lee, Chef Lee. Itu juga adalah salah satu guru yang dia buku-buku yang dia selalu baca untuk bebas hutang. So dia bilang waktu itu dia hutang dia ialah satu kereta, hutang yuran pendidikan PTPTN dia dengan PTPTN dia punya istri, dan juga dia ada hutang bayaran angsuran laptop daripada majikan. So itu ialah hutang-hutang yang dia ada waktu itu. So hasil daripada berjimat cermat, dari 2003 dia berjaya bebas hutang pada 2007. So that mean 4 tahun juga dia berusaha untuk bebas dari hutang dan keep dia punya simpanan every month tuh 20 ringgit. And kalau kadang-kadang dia bilang dia berusaha untuk tambah juga dia punya simpanan lah. So by time actually kita punya otak pun makin berkembang kan, sama juga dengan dia. Saya rasa makin banyak yang dia belajar, so that's why lah saya rasa dia boleh bayar hutang dalam masa yang bagi saya singkat lah, 4 tahun tuh. Sebab kalau PTPTN kan biasanya beribu-ribu kan dia punya hutang tuh. Even my PTPTN pun saya sendiri tidak tahu sudah berapa sudah saya punya PTPTN. Saya tidak pernah sudah pergi membayar, saya tak pernah sudah pergi update, cek apa-apa. And bila dia sebut pasal itu di sini kan, saya rasa itu sebenarnya adalah satu tanggung jawab saya yang saya kena buat lah. So saya sudah tulis dalam buku, lepas settle hutang ini lagi, lepas itu hutang PTPTN lagi. Saya sudah kasih tulis dalam buku saya sudah. So tak shock berhutang, tak shock sangat-sangat. Bila kita berhutang kan, duit dari masa depan tuh sudah sah habis digunakan. So itulah salah satu hutang saya yang besar ialah kereta Myvi yang saya guna sekarang tuh. Saya rasa macam mau kasih lepas, dia macam habis 2024, masih banyak lagi, kira separuh lagi lah saya mau bayar. Saya sudah habis 5 tahun, less dari separuh lah. Kasih pelan sedikit tapi we see lah, kita tengok macam mana. Sebab saya kena guna juga benda tuh. Macam saya mau kasih lepas setiap bulan 600,
sekarang nih termasuk dengan pernah kena tarik sama kereta tuh, saya punya hutang dalam untuk kereta tuh bertambah dalam 4.000. So korang jangan main-main kalau kereta kena tarik, dia ada tambahan yang bukan setakat 1.000 2.000, dia sampai 4.000 lebih saya punya kalau tidak silap, macam 3.900 kah 4.900 tuh. So saya sangat terkejut lah hari itu saya pergi bank, so ada tambahan lah, dia bilang sudahlah cukup lah kan, pernah merasa sampai begitu sekali. Tak pernah terfikir lah akan hidup macam nih. So meme janganlah terlampau kuat. So itulah dia celoteh daripada seorang mama yang tidak bekerja dan banyak hutang. Oke, so tapi saya suka ceritakan benda nih sebab saya harap orang lain tidak akan, kalau boleh dia orang tidak akan ulang apa yang saya sudah lalui itu. Kalau hal orang boleh avoid benda tuh, orang boleh avoid lah. So saya sudah ambil kereta itu semua, so mau tak mau saya kena go on lah kan, go on saja. So apalagi saya mau cakap apa dalam buku ni, and then dia katakan macam ni, kalau kamu macam berfikiran mau melabur, sebab actually saya sekarang ni saya sangat suka pelaburan sebab saya sudah nampak dia punya return tuh. Oke. Tapi dia katakan di sini, kalau kamu masih dalam fasa berhutang, kamu berusaha untuk langsaikan hutang itu dulu. So macam mana cara dia? Kalau kamu makan gaji, dia bilang, kita tahu kenaikan gaji tidak banyak. So kalau mau selesaikan dengan cepat, kita kena belajar berniaga juga. Sebab dari berniaga itu saja yang boleh mempercepatkan proses kita untuk dapat duit itulah. Kalau kita tidak harta untuk mau dijual ke apa, untuk tutup hutang kita tuh. Oke, so itu yang dia cakap. Pelaburan tuh bagus, sangat bagus dia bilang. Tapi kebiasaannya pelaburan ini untuk orang-orang yang ada kelebihan keuangan, ada kelebihan harta. So sepatutnya paling bagus pelaburan nih untuk diorang lah. Tapi dari kita juga, kalau macam mau juga bekerja untuk bayar hutang and then pelaburan at the same time, kalau mampu boleh juga dia bilang. Sebab ada orang buat macam itulah untuk tutup hutang dan sedikit demi sedikit tuh dia buat pelaburan. Biasanya kalau dalam fasa macam tuh, pelaburan tuh ialah duit yang dia simpan setiap bulan tuh. So maksud saya tadi dia simpan 20 ringgit kan, daripada dia punya gaji itu. Actually benda itu juga yang dia laburkan, dia anggap saya itu ialah pelaburan dia waktu itulah, dia tidak simpan-simpan. Dia tidak pergi usik-usik. So even kalau Bob Proctor sekalipun, guru yang saya ambil dia punya kelas awal tahun lalu, bulan 1 tahun 2019, dia pun ajar benda yang sama juga. Dia bilang ramai orang dia katakan dia tiada sudah kemampuan untuk menyimpan sebab terlampau banyak hutang. Tetapi sebenarnya the best thing is you still simpan sedikit dan juga bayar hutang juga pada waktu yang sama. You have to do that, saya bilang. And then satu lagi dia katakan, jangan anggap menyimpan itu ialah satu beban. Sebenarnya menyimpan itulah kita sebenarnya reward diri kita, dia bilang. Sebab bayangkanlah kalau contohnya gaji 2.500, okay? And then dalam satu hari saja lesap 2.500 tuh. Lain lah pergi kereta, lain lah pergi bayar simpanan, lain lah pergi kedai, mall, lain lah kita sebenarnya membagi orang, dia bilang. Kita bagi kepada syarikat kereta, kita bagi kepada bank, kita bagi kepada syarikat telekomunikasi, kita bagi kepada kedai baju, kita bagi kepada mana lagi, kita bagi kepada mana-mana, tapi kita tak pernah pun sebenarnya reward diri kita sendiri, dia bilang. So anggaplah simpanan tuh itulah sebenarnya kau punya reward. So itulah yang dia kata, jangan anggap simpanan tuh ialah satu beban. And then even Bob Proctor katakan, simpan dulu baru berbelanja, potong dulu baru belanja. Daripada simpanan itulah yang kita pilih satu tempat yang boleh
ada return yang bagus lah. Nah, ada return yang bagus, pelaburan lah. So saya tahu bank, kalau bank simpanan biasa tuh dia punya return tidak berapa tinggi. Bukan tidak berapa tinggi, memang tidak tinggi lah, kecuali kita ribu-riban di dalam 7 juta, return dia tinggi lah. Tapi kalau setakat ribu-ribu, 1.000, 2.000, 3.000 begitu, memang return dia tidak tinggi setiap tahun. So kena pilih satu tempat. So yang disyorkan contohnya macam unit trust, pelaburan emas kan. So apa lagi dia cakap apa? Saya coba recap balik. Ya, jadi sebenarnya ialah seorang dealer ataupun agent emas dalam public gold. Oke. So saya pun baru terbuka pasal public gold sebenarnya. Sebab hari itu saya adalah agent emas yang kita boleh pakai itu, emas 916. Oke. So saya pun katakanlah emas ialah satu pelaburan yang baik. And Meme kasih pelan sedikit Meh. And iya betul, emas ialah satu pelaburan yang baik karena emas nih dia punya harga tetap akan naik. Dia jatuh turun tapi along the way dia tetap akan naik. And then dulu saya tidak paham apa itu emas 916 dengan emas 999 kan. So dari sana saya belajar bahwa kalau mau emas yang betul-betul mau untuk pelaburan, pergi ambil yang 999 tuh, yang gold 99% tulin. Sebab kalau yang 916 tuh, oke, 916 biasanya ialah emas yang kita pakai tuh, yang cincin, subang, rantai semua, gelang semua, itu 916. Kenapa? Sebab dia sudah bercampur dengan macam alloy, dengan timah, dengan benda lain yang untuk mengeraskan dia. Sebab kita mau buat perhiasan kan. Tapi kalau dari segi sudut pelaburan, ambil yang 999, yang gold bar tuh, biasanya dalam bentuk gold bar macam tuh. Sebab pertama memang nilai dia lebih tinggi pertama, tapi kalau yang 916 tuh dia kan banyak desain. So actually kita akan bayar upah desain semua, upah ini itu semua, banyak upah sebenarnya masuk di sana. 999 ada juga upah lah, cuma upah dia tuh kurang daripada yang 916. Dan harga 999 akan naik lebih tinggi daripada yang 916 tuh. Oke, tapi tidak salah juga lah ambil yang 916, sebab yang 916 kita dapat juga kepuasan dari segi memakai kan. Kalau yang suka pakai emas lah, kalau yang suka pakai emas boleh lah, itu pun boleh juga kita buat sebagai pelaburan sebenarnya. Tapi yang kalau mau yang return yang lebih bagus sebagai pelaburan yang real, ambil yang 999. Oke. So itu actually saya tidak pasti dia ada share di sini atau macam mana dia ada share sedikit lah di sini. Tapi saya dapat ilmu itu daripada satu agent. Ada satu agent. Meme bagi. Ada satu agent. Ada satu agent Sarana yang saya tahu lah kalau kamu kenal. Dia pun sangat famous. Siapa nama dia? Ahjen. Dia masih muda tapi kira macam dia celik harta lah saya nampak. So dia share dengan kami, dia bilang kalau kamu mau yang emas untuk betul pelaburan, jangan kamu beli yang kena pakai itu, kamu beli yang gold bar betul-betul, dia bilang. So dari sana saya actually start celik sedikit lah pasal emas. Okay. So bank yang untuk pelaburan emas nomor 1 di Malaysia ialah Public Gold lah. Public Gold. So di sana saya ada tanya satu agent kawan saya hari itu yang under Public Gold. So dia bilang kalau anda dalam Public Gold, sama ada kau beli emas gold bar ataupun kau buat simpanan emas pun boleh, dia bilang. So bermula dengan RM100 sejak kalau simpanan emas. So itu kita boleh top up setiap bulan ataupun kita hanya top up bila kita ada duit pun boleh, dia bilang. So kira macam ikut kemampuan kita lah. Tapi kalau kita mau beli yang gold bar terus tuh, yang macam 1 gram, 10 gram, 20 gram, itu akan ada komitmen bulanan. Contohnya kalau 10 gram begitu, kita lock harga. Kalau contohnya harga hari ini ialah 270 per gram. So harga untuk
10 gram ialah 2.700, 10 ringgit 2.700 lah, 2.700 lah kan. Kita lock harga tuh, so let's say kita mau bayar dalam 10 bulan, so kita akan divide by 10 lah, so every month kita kena bayar 270 dibilang. Nah, itu kalau yang mau beli gold bar. And then kalau sudah habis bayar tuh gold bar tuh kita kena ambil public gold tidak akan simpan, kita yang kena ambil dan kita yang kena jaga emas tuh. And then the best thing is saya ada post lah pasal itu gold bar tuh hari di punya status WhatsApp kan. Tiba-tiba ada satu kenalan kira tempat saya beli laptop lah. Dia ialah bos usahawan juga di Tuaran. Dia nampak saya post, so dia bilang saya sudah ada lah ini gold bar yang 20 gram, dia bilang. So saya tanya lah dia, macam mana kau jaga ini masa kau jaga di rumah kan, macam mana? Saya bilang terus dia cakap matilah kalau jaga di rumah, dia bilang. Actually kita boleh sewa bank, macam tuh yang kasih pelan sikit Denden, kau lepak di bilik saya, kau main game kuat-kuat. Dapatnya pun. Saya marah nih, bilik saya kena kasih jadi tempat lepak. No, saya tidak suka nampak orang lepak-lepak. Saya tanyalah dia, di mana kau jaga kau punya gold bar nih, kau jaga di rumah kah? Saya takut hilang kok kalau saya bilang. Terus dia punya bos nih ketawa, dia bilang tidaklah, actually kita boleh simpan di bank, dia bilang. Macam safe box tuh sewa dia lebih kurang 200 lah 1 tahun, dia bilang. So dia cakap dia simpan di RHB Bank. So saya pun dapat idea lah. So dia berkesinambungan. Once kita buka sesuatu kan, dia akan bila minda kita terbuka kepada sesuatu, tertarik kepada sesuatu, otomatis benda yang berkaitan dengannya akan datang. So oke, kalau saya ambil ini saya akan simpan sana, kalau saya ambil ini saya akan simpan sana, kalau saya ambil yang 100 oke lah, at least saya tiada komitmen lah. Kalau cukup 100 bulan itu saya mau simpan, saya boleh simpan. So agent pun dikatakan dengan saya, mana-mana yang kau selesah lah. So saya katakan dengan dia, actually saya mau sudah betul nih start, tapi saya langsaikan dulu saya punya hutang. Dan yang kedua, actually saya mau adakan saya punya simpanan kecemasan dahulu, saya bilang. So dia sendiri pun, penulis ini sendiri pun cadangkan mesti ada simpanan kecemasan. Simpanan kecemasan ialah sekurang-kurangnya 3 bulan perbelanjaan kita, ataupun 3 bulan kita punya gaji. So paling best ialah 6 bulan lah. Sebab in case ada kecemasan, kecemasan ini pun kita kena kategorikan, oke? Jangan kita sembarang saja percaya bahwa sesuatu perkara itu ialah kecemasan, nanti kita terlalu ambil kita punya duit. Dia bilang contoh-contoh kecemasan ialah macam kereta breakdown, kena kasih bagus, oke? Ataupun family sakit, memerlukan rawatan, oke? Kalau just nak pergi melancong itu bukan kecemasan, dia bilang. Kalau just nak order makanan itu bukan kecemasan, dia bilang. Oke? So simpanan kecemasan ini biasanya kita simpan di tempat yang tidak terlalu susah juga untuk diambil. Contohnya macam ASB, itulah macam public gold tadi pun boleh, dia bilang. Kalau yang melabur emas lah. Oke, so selepas settle yang itu simpanan kecemasan, settlekan kamu punya hutang, and then baru mulakan pelaburan. Tapi jangan lupa yang simpanan setiap bulan tuh pun buat, dia bilang. So saya dapat idea lah dari sana. So saya bilang oke lah, kena sabarlah dulu nih, walaupun hati ini mau start sudah macam aku mau labur nih dalam masa 3 tahun baru melabur nih. Paling sekejap pun untuk dapat return ialah 3 tahun, oke? Jangan yang sikit-sikit 1 tahun sudah mau pergi ambil, 2 tahun sudah mau pergi ambil, baru 1 bulan mau pergi ambil. No, dia bukan macam itu. Dia mesti jangka masa panjang kalau untuk pelaburan. So that's why lah penting ada simpanan kecemasan dahulu, dia bilang. Sebab kalau kamu anggap kamu punya emas tuh ialah simpanan kecemasan, nanti ada saja masalah kan kamu pergi ambil sudah tuh emas. So tidak boleh macam itu, dia bilang. Jangan macam itu. Adakan simpanan kecemasan dulu, baru adakan pelaburan. So dia step by step lah kena buat. So saya pujuk-pujuk saja lah hati saya untuk sabar nih, sabarlah dulu, sabar. Oke, yang penting astaga Yayan. Nah, dia bilang. No. Tengok ba. Puasa.
Pangsa? Opan. Oh, itu anak saya seronok betul dia main dia. Astaga. Apa bu? Apa tuh bilang? Kau lah kasih rusak. Itu. Hitam bilang. Ayo nih kasih rusak nih kan. Pandai. Lu dan wakau. Nasib baiklah yang bukan harganya mau ratus hanya untuk eyebrow punya bikin lukis. Ini cuma harga dia serasa macam 3 ringgit lebih kali ini. So tidak jelas saya tanpa menangis kan. Nah sayanglah benda nih malas justru mau beli balik-balik. Scanlon saja. Saya beli di DIY. Jadi saya beli hari itu saya kasih cari untuk anak saya sebab dia selalu mau pergi copet saya punya makeup. Jadi saya beli yang murah-murah yang makeup warna-warni itu. Nah, so nampak yang ini so saya ambil lah. Sama ada satu yang ini eyebrow pencil dia pun actually saya sangat suka di Scanlon. Ini saya pakai sampai habis Tengok sampai tiada sudah dia punya anu tuh. Saya pakai sampai habis. Ada satu yang saya beli set tuh harga dia 199 sekali set dengan ini sekejap saya patah sudah. So yang ini saya beli macam mungkin around 1,99 sen kan begitu di DIY itu. Boleh saja saya lagi suka pakai. Cuma sebelum saya lupa beli itu hari. So ini habis sudah kan. So saya rasa itu saja live saya untuk petang nih. Thank you Abi sebab bersama-sama dengan saya sanggup pula kau lama-lama nih cantik pula kau macam Korea bah. Saya dapat bah kalau kita buat live kan. Coba kalau saya screenshot dulu. Dapat screenshot. Oke. Nanti saya antar sama Kobe ya. Oke. So thank you yang bersama-sama dengan saya live petang nih. Saya live agak lama hari ini. Oke. Just untuk menaikkan semangat dan juga untuk meneruskan apa yang kita sudah mulakan. Kalau sudah mulakan tuh sayang pula mau stop. Even saya punya YouTube pun terbengkalai. Actually apa yang saya live di sini nih actually saya boleh download and then upload pergi YouTube. Cuma hari itu saya ada buat sekali saja and then I don't know what happened. Kenapa saya terberhenti? Susah. Actually bukan senang nak konsisten sesuatu benda. Saya boleh katakan saya bukan senang nak konsisten. Ada satu benda yang saya konsisten saya rasa tahun ini bermula dari Januari tahun lalu yaitu menulis 10 perkara yang saya bersyukur setiap pagi. So ini adalah buku, saya tahu ini adalah buku, mungkin ini buku ketiga atau kedua saya. Sekejap. Ini pun sudah I am so happy and grateful. I am so happy and grateful now that I am alive, I am healthy, I am able, I am be able, I have freedom to choose. I can think, I can manifest, I am brilliant, I am focused. Benda ni saya akan tulis setiap pagi selepas bangun. 10 things that I am grateful for. So benda ni yang saya dapat konsistenkan lah daripada tahun lalu. Adalah beberapa kali juga terskip awal pagi, termasuklah yang saya pergi Kundasang awal tahun ni 2 hingga 3 hari bulan tu saya tidak terbawa ni buku. Okay, so saya tidak tertulis lah waktu itu. So setakat tu saja live saya hari ini. Thank you Abi sebab bersama-sama dengan saya. Keep sama-sama kita usaha untuk memperbaiki diri kita. Okay, dan lebih baik kita fokus kepada diri kita daripada kita fokus membawa orang lain. Okay, so bye. Nah kan anak saya mesti dia mau tekan